warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Regu A akan menampilkan video dengan tema yang berjudul Aku Hanya Ingin Dipahami. Selamat menonton. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ibu kenapa belum istirahat? Biasanya jam segini kan ibu sudah tidur. Bagaimana ibu bisa tidur ya? Jam segini Aisyah belum pulang, kan ibu khawatir. Tadi ibu telepon nggak dia ngangkat berkali-kali. Ibu juga udah telepon kawannya. Nggak. Orang ini bilang jam 5 sore udah pulang, tapi sampai sekarang belum sampai di rumah. Tenang dulu Bu, tarik nafas. Mungkin emang kegiatan di kampus atau banyak tugas. Kan mahasiswa ini dia ada ikut organisasi, mungkin kegiatan jadwal semester yang padat. Ayah paham khawatirnya ibu, tapi penyelesaian masalah lebih baik kita tunggu 15 menit lagi daripada ibu khawatir nanti kalau memang Aisyah belum pulang, ayah lihat ke kampus atau dia lagi sama temannya kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Nggak lihat yang jam berapa? Ini anak gadis pulangnya jam segini. Maaf Ibu, Aisyah tadi ada tugas dan tugasnya itu harus dikumpulkan besok. Jadi kami harus kejar-kejaran dengan seminar untuk membuat seminar malam ini. Alasan kuliah lagi, tugas lagi. Memangnya kerja kelompok nggak bisa pakai HP? Kenapa ibu telepon berpuluh-puluh kali HP kamu tidak aktif? Emang sengaja mau angkat telepon dari ibu? Astagfirullahaladzim Ibu. Bu, aku benar-benar HP aku tuh mati total. Karena tadi siang HP aku dipakai untuk merekam wawancara tugas. Ibu nggak peduli HP kamu sudah up. Ibu nggak peduli kamu di perpustakaan, kamu di mana. Yang penting ibu pengen tahu kabar kamu di mana. Ini alasan selalu habis baterai selalu. Sudah, yang penting Aisyah sudah pulang ke rumah ini dengan selamat tanpa ada kekurangan apapun. Aisyah pun jangan meninggikan suara kepada ibu seperti itu. Aisyah terpaksa yang meninggikan suara karena ibu tidak pernah mau mendengar Aisyah. Aisyah, sini dulu kita sarapan bersama. Tidak usah ya, aku makan di kampus saja. Ini juga sudah telat. Aisyah, duduk. Ayah menyuruhmu duduk untuk makan bersama. Nak, coba jelaskan kepada ayah dan ibu lelah karena apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dari dulu juga seperti itu. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi sangat sensitif dan gampang meledak? Ya, karena kan akhir-akhir ini kan tuntutan kampus dengan keadaan aku sudah di semester tua kan semakin banyak. Nah, tapi di saat yang sama tekanan rumah juga aku harus menjadi anak yang menyesuaikan diri dengan tuntutan rumah lagi. Setiap kali ada miskomunikasi kecil, aku langsung diposisikan sebagai anak yang durhaka, anak yang egois, anak yang tidak mengerti orang tua, anak yang pembangkang. Aku merasa ruang gerakku dikunci. Nah, aku seperti tidak punya hak untuk bersuara. Aku seperti tidak punya hak untuk bisa keluar bersama teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang sudah menjadi tuntutan aku selama di kampus di akhir-akhir semester tua ini. Ibu gak pernah mengunci ruang gerakmu Aisyah. Kamu bebas mengumumkan apapun, tapi ibu minta untuk ngabarin aja karena ibu khawatir Aisyah. Dan juga apa salahnya emang kalau mau hubungi ibu? Tidak ada salahnya Bu, yang salah adalah ibu langsung menghakimi aku. Tanpa ibu tahu bagaimana fakta-fakta sebenarnya dan apa yang sedang aku jalani di luar sana. Kenapa aku bisa telat pulang? Ibu sama sekali tidak ingin mengetahui, ibu selalu tidak pernah ingin untuk mengetahui dulu faktanya, tapi ibu langsung menghakimi aku. Dan juga ibu menuduh aku tidak mengisi baterai HP, menuduh aku tidak mengecas HP. Padahal di luar tuduhan ibu, aku sedang berjuang untuk membuat tugas aku agar di semester tua ini aku bisa mendapatkan nilai-nilai terbaik dan aku bisa membanggakan ibu dan ayah. Aisyah,
Ayah paham sudut pandangmu. Kamu merasa jerih payahmu tidak dihargai, dan kamu merasa dihakimi. Tapi kamu juga harus paham dari sisi ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu di rumah. Pikirannya sering terpenuhi rasa cemas yang berlebihan untuk anaknya. Karena ibu itu sayang sama kamu. Nah, ayah akui cara komunikasi kita berdua, baik ibu maupun kamu memang salah. Kita selalu berbicara dengan ego dan emosi tinggi. Aisyah juga minta maaf kalau semalam sudah membentak ibu. Aisyah tidak bermaksud jadi anak durhaka, Bu, tapi Aisyah benar-benar bingung harus bagaimana lagi supaya suara Aisyah bisa didengar tanpa dianggap sebagai bantahan. Ibu juga minta maaf karena semalam ibu sudah meluapkan emosi pada Aisyah. Ibu minta maaf ya Aisyah. Nah, kalau kita bicara dengan tenang begini kan lebih baik. Tapi ayah rasa konflik seperti ini sudah berulang kali terjadi dalam bulan terakhir dan polanya selalu sama. Kita butuh pihak ketiga yang objektif untuk membantu kita mengurangi sumbatan komunikasi ini. Iya ya, ibu juga setuju. Kita butuh pihak ketiga untuk memperbaiki komunikasi kita agar emosinya tidak selalu meledak-ledak. Aisyah juga bersedia ya. Aisyah ingin hubungan kita membaik. Aku rindu rumah yang hangat, bukan rumah yang isinya dengan saling curigaan. Siang Bapak Ibu Aisyah. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat menghargai keputusan dari keluarga Bapak untuk hadir di ruang konseling ini dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin dialami oleh keluarga Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ruangan ini adalah zona nyaman. Jadi di sini itu Bapak, Ibu, dan Aisyah bisa mengungkapkan semua perasaan yang mungkin masih terpendam saat penyelesaian masalah di rumah sebelumnya, dan di sini juga ada azas kerahasiaan. Jadi saya jamin bahwa kerahasiaan dalam keluarga Bapak dan Ibu itu aman. Apakah Bapak, Ibu, dan Aisyah bersedia untuk melakukan konseling? Bersedia. Baik, terima kasih atas komitmen waktunya, dan untuk memulai saya ingin mendengar dulu dari Ibu selaku pilar emosional dalam keluarga. Nah, Ibu boleh diceritakan nggak dengan jujur apa yang sebenarnya paling menjadi sumber kecemasan atau ganjalan di hati Ibu akhir-akhir ini? Jadi begini Bu, Aisyah kan sering pulang telat nih malam. Jadi saya khawatir nih Bu, gimana keadaan dia di luar. Saya cuma ingin minta kabarnya. Saya ingin cuma dikabarin karena saya sering dengar bahwa HP saya mati Bu, nggak ada baterai Bu. Itu sering kali saya dengar ketika saya minta untuk dikabarin. Jadi saya khawatir. Nah, di pikiran saya tuh entah apa lah nanti terjadi di luar gitu Bu. Baik, jadi bisa saya pahami perasaan yang Ibu alami. Jadi kemarahan yang Ibu tunjukkan di luar itu sebenarnya adalah bentuk penyamaran dari rasa takut dan juga rasa khawatir yang luar biasa dari dalam hati Ibu. Dan Ibu juga sangat menyayangi Aisyah, ingin memastikan keselamatannya Aisyah. Namun ketika komunikasi itu terputus, rasa cemas itu berubah menjadi frustasi. Apakah benar begitu Ibu? Iya benar Ibu, cuman kan karena karena begitu saya merasa tidak berdaya Bu, karena saya tidak tahu keberadaan Aisyah di mana kalau di luar gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi isi hatinya. Sekarang saya ingin beralih ke Aisyah. Setelah mendengar penuturan dari Ibu tadi, apakah yang berkecamuk di dalam pikiran dan perasaan Aisyah? Aisyah paham kalau misalnya ibu khawatir. Aisyah juga bersyukur nih punya orang tua yang peduli. Tapi yang membuat Aisyah tertekan adalah cara ibu menyampaikannya.
Begitupun Aisyah, misal begitu Aisyah pulang, ibu tidak menanyakan kondisi Aisyah yang sedang kelelahan setelah seharian belajar, tapi langsung kayak menghujani Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang negatif yang sebenarnya Aisyah pun tidak melakukannya, Bu, gitu kan. Ya, jadi dibilang sengaja lah, dibilang keluyuran lah, kayak gitu. Rasanya sakit sekali, Bu. Di kampus, yang dengan di kampus tekanan tugas banyak, apalagi kan Aisyah sekarang sedang dalam keadaan semester tua ya kan, Bu. Jadi kayak emang lagi banyak-banyaknya tuntutan di kampus kayak gitu. Jadi ketika memang yang kayak mana ya, yang membuat Aisyah ini udah hampir stres, tapi saat pulang ke rumah yang Aisyah dapat malah bukan tempat istirahat yang tenang, tapi malah Aisyah dapat tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak Aisyah lakukan, Bu. Baik, saya paham apa yang dirasakan oleh Aisyah juga. Jadi artinya di sini Aisyah itu merasa sangat lelah secara mental karena harus menghadapi beban yang ganda gitu. Ada beban dan tuntutan di kampus dan juga di rumah. Nah, perasaan Aisyah itu merasa perasaan Aisyah dihakimi serta nggak dipercaya saat berada dalam rumah. Jadi kamu itu merindukan ruang yang aman di mana kamu bisa didengarkan tanpa harus dihakimi di rumah. Benar demikian? Iya, Bu, Aisyah cuma ini dikonfirmasi baik-baik, didengar dulu penjelasannya sebelum langsung dimarah-marahin. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dan sudut pandang dari Ayah sebagai kepala keluarga yang berada di antara ibu dan Aisyah. Bagaimana Ayah melihat dinamika interaksi ini selama di rumah? Saya melihat ada tembok besar yang menghalangi mereka berdua, Bu. Padahal landasannya sudah betul, yaitu sama-sama menyayangi. Ibu memahami karena sangat sayang dan takut kehilangan. Sementara Aisyah merespon dengan defensif karena dia merasa sayangnya ibu terlalu mengekang. Masalahnya ada pada cara penyimpanan. Masalahnya ada di cara penyampaian. Ibu menggunakan bahasa kayak selalu menuduh, terus Aisyah membahasnya dengan perlawanan. Akibatnya niat baik di dalam hati masing-masing itu tidak pernah sampai di tujuan. Saya sendiri kadang bingung bagaimana cara mencairkan suasana kalau mereka berdua ini sama-sama keras kepala. Analisis yang sangat luar biasa dan objektif nih dari Bapak. Tepat sekali. Masalahnya dalam keluarga ini bukan karena hilang nih kasih sayang dari ibu, ayah maupun Aisyah, melainkan karena pola komunikasinya yang kurang tepat, atau dalam konseling kita sebut hambatan dalam pengiriman dan penerimaan pesan emosional. Nah, niatnya adalah kasih sayang, tapi baju yang digunakan adalah kemarahan dan pembelaan diri dari Aisyah. Apakah Bapak, Ibu, dan Aisyah sepakat dengan kesimpulan ini? Ya, kami sepakat. Baik, karena kita sudah menemukan akar masalahnya, mari kita lakukan sebuah latihan kecil di sini untuk mengubah pola tersebut. Kita akan belajar menggunakan teknik iMessage atau pesan yang berfokus pada perasaan diri sendiri, bukan menyerang orang lain. Ibu, saya minta Ibu menghadap ke Aisyah, tatap matanya dan sampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan semalam dan apa yang Ibu rasakan semalam, menggunakan kalimat yang diawali dengan kata Ibu merasa cemas, Ibu merasa khawatir ketika apa gitu, dan tanpa ada kata menuduh seperti kamu sengaja atau kamu malas. Bisa dicoba, Ibu? Aisyah, ibu minta maaf ya nak, karena ibu semalam
emosinya meledak-ledak. Jadi itu bisa menyakiti hatinya Aisyah. Jadi ibu minta maaf sekali lagi Bu Aisyah karena semalam ibu sudah menuduh Aisyah yang enggak. Baik, luar biasa Ibu, terima kasih atas kejujurannya. Sekarang Aisyah silakan tanggapi kalimat Ibu dan gunakan juga kalimat-kalimat seperti Aisyah merasakan apa tanpa nada menyalahkan Ibu balik. Ibu, Aisyah juga merasa sangat sedih dan tertekan ketika Aisyah pulang dalam keadaan lelah. Tapi langsung dituduh-tuduh bermacam-macam tanpa didengar penjelasannya terlebih dahulu. Aisyah merasa seolah-olah ibu tidak mempercayai Aisyah bisa menjaga diri dengan baik di luar sana. Aisyah juga minta maaf karena tidak mengantisipasi masalah baterai HP itu, sehingga membuat ibu mungkin merasa cemas dan khawatir saat di rumah menunggu Aisyah sampai dengan keadaan baik dan selamat. Bagaimana perasaan Ibu dan Aisyah setelah saling mengungkapkan perasaan dengan cara seperti tadi? Rasanya bisa lebih tenang lagi Bu, karena saya bisa mendengar alasan Aisyah tanpa harus dengan rasa yang tegang, dengan rasa yang emosional ketika saya menghadapi Aisyah. Aisyah juga merasa beban di pundak Aisyah berkurang banyak Bu. Ternyata ibu marah bukan karena benci, tapi karena rasa takut kehilangan yang besar. Sekarang Aisyah merasa dipahami dan dimengerti, bahkan dihargai ibu. Alhamdulillah, ini adalah awal yang sangat baik. Kalau Ayah, bagaimana melihat perkembangan ini? Saya merasa kehangatan di dalam keluarga saya itu sudah mulai kembali lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Nah, untuk memastikan nih pola komunikasi sehat ini terus berjalan di rumah, mari kita buat sebuah kontrak kesepakatan dalam keluarga yang praktis dan juga adil untuk dijalankan bersama. Kita mulai dari Aisyah, mungkin tindakan nyata apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah atau mengurangi kecemasan ibu untuk kembali muncul. Aisyah berkomitmen mungkin Bu, jika ada kelas tambahan atau kerja kelompok yang sekiranya akan pulang di atas jam 5 sore, Aisyah akan mengirim kabar sebelum baterai HP kritis atau sebelum kegiatan dimulai. Jika HP mati mendadak, Aisyah akan meminjam HP teman sebentar hanya untuk memberi kabar kepada ibu dan ayah di rumah. Bagus sekali, sebuah solusi yang sangat praktis. Terakhir dari Ayah selaku kepala keluarga, apa peran yang akan Ayah ambil untuk menjaga kesepakatan ini tetap hidup? Saya akan bertindak sebagai pengingat dan penengah yang netral di rumah. Jika ibu mulai terpancing emosi, saya akan mengingatkan ibu untuk tenang. Dan jika Aisyah lupa memberi kabar, saya yang akan membantu mengingatkan dengan cara yang baik, serta memastikan ruang komunikasi di rumah itu tetap terbuka tanpa ada konflik lagi atau permasalahan lain. Baik. Kesepakatan yang sangat komprehensif dan solid dari seluruh anggota keluarga. Ingatlah Bapak, Ibu, Aisyah, keluarga yang harmonis dan bahagia itu bukan keluarga yang gak pernah punya masalah atau perbedaan pendapat, melainkan keluarga yang ketika mereka diterpa suatu masalah, mereka mau duduk bersama, menurunkan ego, saling mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk mendebat atau menyerang balik. Nah, hari ini kalian semua sudah membuktikan bahwa kalian mampu melakukan itu. Tetap pertahankan komitmen ini di rumah ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sekarang perasaan aku jauh lebih lega. Aku tahu bahwa aku tidak berjalan sendirian lagi. Kami akan selalu mengingatkan hal-hal yang memang sudah ketika nanti emosinya sudah meledak, maka kami akan saling mengingatkan bahwa ada cara yang lebih tenang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kami pamit dulu ya Bu. Bantuan ini sangat berarti bagi masa depan komunikasi keluarga kami, terutama demi
terutama demi kelancaran kuliah Aisyah juga. Sama-sama, sukses untuk kuliahnya ya Aisyah, dan selamat melanjutkan kembali keharmonisan keluarga yang luar biasa ini. Tetap semangat ya. Saya tutup sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.